Baik, terima kasih banyak. Aku manggilnya apa ya enaknya? Eh, Terserah ya, Pak Pendeta, Pak Pak Pendeta. Pak Yus. Oke, Aduh, Pak Om, Pendeta. Om. Om aja, Om aja. Om aja ya? Iya, enak. Oke. Lebih familiar. Ya, terima Ya. kasih banyak Om udah datang ke sini ke Jemaat kita di München ini. Tapi udah beberapa kali ya ke sini ya? Iya, kalau tahun lalu kelihatannya 3 kali ya. Tahun lalu 3 kali, tahun ini pertama saya di sini. Oke, tapi kayaknya masih banyak orang yang belum kenal Om. Om mungkin bisa ya introduce yourself Iya, dengan beberapa kata, iya, iya. asli mana? Asli, ya jadi coba, nama saya Justinus Hendrata. Saya kalau kelahiran di Rembang, Jawa Tengah, sekitar 54 tahun lalu. Saya tinggal di Vilsbiburg, itu satu kota Osli, jadi timur dari Landshut. Terus anak 3, jadi istri saya sama saya melayani di satu jemaat di kota kita namanya Vilsbiburg gitu. Terus kalau hubungan saya dengan Jim dulu saya kenal Jim waktu dulu masih persekutuan ya, jadi saya ikutlah perkembangan Jim dari persekutuan menjadi gereja gitu. Wow, dari awal-awal ya? Iya, kurang lebih lah. Oh, Gitu. wow. Berapa tahun yang lalu itu ya, Om? Jim, saya dulu mulai kenal Jim tahun 1993. 1993. Saya belum lahir di situ. Belum ya? Aku tahu kamu lahir. Oh iya. Iya. Aku ke rumah sakit kok. Wow. Mungkin mama ya. Gitu. Terus habis itu kemudian saya tahun 93, kemudian tahun 95 saya mulai melayani. Terus sampai selesai kuliah. Jadi saya kuliah selesai tahun 99 kurang lebih. Gitu. Jadi di dalam itu ada perkembangan dari persekutuan doa dari cuman berapa orang waktu itu di rumahnya Om Tante family Co. Kemudian dari situ saya sama teman saya kita dulu waktu itu sedikit gimana ya, nggak cuma iseng sih, tapi kita tertarik sekali gimana cara mendirikan gereja. Jadi kita bilang kenapa nggak kalau kita mendirikan gereja aja gitu. Jadi itu mulai ada sedikit bahasa Jermannya Durchbruch ya dari Persekutuan Doa Indonesia, dulu namanya Persekutuan Doa Indonesia. Kemudian dari situ Jim mulai berbentuk gereja dengan berbagai macam dinamik yang ada gitu. Oke. Berarti Om 93 ke Jerman? Enggak, 90 saya di 91 saya di Jerman. 91 untuk kuliah di sini? Iya. Langsung di München atau? Jadi saya ambil bahasa Jerman, les bahasa Jerman di München. Okay. Kemudian saya 1 tahun Studienkolleg, nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Masih ada ya sekarang Studienkolleg. Kemudian sebetulnya saya studi di Rosenheim, tapi melayani di Munich ya, di München ya. Okay. Jadi saya weekend nginep di rumahnya familiku selalu. Yeah. Kemudian melayani. Berarti mulainya semua di rumahnya Familiko yang nggak jauh dari sini. Iya, iya. Dan mungkin selalu lewat gedung gereja kita ini ya? Dulu gedung ini saya pernah ikut kebaktian di sini dulu beberapa kali ya. Dulu masih gereja evangelis ya. Pastornya dulu saya ingat masih main gitar di sini. Saya duduk di situ sama teman-teman saya. Jadi kita bertiga. Nah, kita belum ada gereja, jadi persekutuan hari Sabtu, hari Minggu kita pergi ke gereja di mana dia kita mau gitu. Gitu. Tapi kan Om ke Jerman untuk belajar, untuk studi ya? Iya. Bagaimana Om bisa masuk dalam pelayanan? Itu yang sampai sekarang saya bilang itu keajaiban sih ya. Saya sangat anti sebetulnya sama kekristenan ya. Teman baik saya yang Kristen juga dulu saya sering olok-olok gitu ya. Terus entah kenapa saya kayak ditantang gitu waktu ketemu familiku itu. Tentang percaya Yesus nggak? Saya bilang, Yesus saya percaya, saya bilang gitu. Kemudian habis itu entah kenapa waktu kita doa, saya bilang saya percaya Yesus, minta ampun dan percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian ada semacam perubahan dalam diri saya gitu. Jadi saya baca Alkitab,
Waktu itu saya masih ke Studien College ya di Coburg. Saya baca Alkitab seperti orang haus gitu. Jadi tiap hari belajar, baca Alkitab, baca lagi. Nggak ada yang bimbing ya. Jadi nggak ada yang bimbing saya. Jadi saya terus belajar Alkitab sampai hampir habis ya dulu. Saya baca semuanya. Jadi dulu kalau malam biasanya nonton film. Saya tiap malam selesai sekolah, selesai belajar, saya baca Alkitab. Wow. Gitu. Oke. Berarti Om sekarang udah tadi Om bilang 15 tahun ya menjadi pastor di Jerman ya? Secara official 14 tahun. 14 tahun. Kemudian inofficial 16 tahun. Oh, berarti mulai dengan melayani Tuhan, terus jadi pastor di sini? Iya, jadi saya melayani di Gym dulu. Kemudian waktu kita pindah ke Esslingen am Neckar dekat Stuttgart sana, saya juga melayani bersama teman lain lagi. Kemudian saya pindah ke kota kita itu di Vilsbiburg. Saya cuman pertama jadi tamu doang di gereja itu. Lama kelamaan ada kerinduan untuk melayani lagi gitu di situ. Kemudian Pak Pendeta di sana tahu bahwa saya suka melayani ya. Kemudian saya melayani pelan-pelan lagi, jadi mulai main drum, mimpin pujian. Kemudian habis itu Pak Pendeta saya tanya bisa khotbah nggak? Saya bilang, kalau khotbah bahasa Jerman saya nggak bisa. Saya bilang. Tapi dia bilang, gampang kok, kamu kan suka presentasi tuh kalau di kerjaan. Ini sama kok gitu. Ya udah saya coba ya mulai khotbah pertama kali itu kayak orang baca buku jadi kayak begitu. Terus lama kelamaan ya sering khotbah. Terus Pak pendeta yang dulu mengundurkan diri. Kemudian jadi kita cari pendeta siapa yang mau. Terus presiden dari dulu kita masuk dalam Foursquare Germany. Salah satu presidennya, jadi dia tanya saya mau nggak jadi pendeta. Saya bilang kalau jemaat setuju saya jadi pendeta, dan jemaat waktu itu setuju saya jadi pendeta. Jadi sejak itu saya full time. Bukan full time ya, full time tuh pendeta full time, tapi saya juga kerja untuk menghidupi saya dan keluarga sendiri. Gitu. Luar biasa ya. Berarti buat konteks, Om itu melayani jadi pastor di jemaat Jerman, bukan di jemaat Indonesia. Betul, di jemaat Jerman. Padahal Om asli Indonesia. Iya. Dan wow. Jujur aja banyak pendeta lain juga kaget. Presiden Foursquare, jadi Foursquare headquarter dulu di Amerika waktu datang ke Jerman juga kaget. Kamu pendeta? Iya saya pendeta di Niederbayern. Dia bilang, wow. Dia bilang jarang sekali pendeta asing orang Indonesia jadi pendeta di Niederbayern ya, bukan di München. No international. Gitu. Iya. Jadi ya nggak tahu, saya nggak tahu mau dibilang gimana. Saya cuma bilang bukan yang penting juga. Saya bilang Tuhan bukan tantang saya juga, tapi entah kenapa saya senang melayani gitu aja. Dan saya ambil keputusan untuk melayani waktu itu karena kalau saya nggak tertantang ya, saya akan jadi malas baca firman Tuhan, malas melayani, malas semuanya gitu. Berarti benar-benar tantangan ini jadi motivasinya Om untuk melayani Tuhan ya? Iya. Saya dulu begitu. Saya makin ditantang, makin saya siap untuk memberikan apa ya. Ya, yang mesti saya berikan lah gitu. Oke. Gitu. Wow. Dan untuk sekarang Om masih melayani full time di Jerman, di Niederbayern ini? Iya. Sampai sekarang? Niederbayern sana. Oh ya? Hier ist Oberbayern, sana Niederbayern. Okay. Saya masih di sana. Jadi jemaat kita cukup kecil dibanding gym saat ini, gitu. Kalau semua datang mungkin 15, komplit full ya, lengkap dengan semua orang ada. Jadi ada orang asli di sana, orang Bayern asli, ada orang Kenya, ada orang Korea, terus ya kita coba belajar firman Tuhan lah. Yang buat saya sampai sekarang masih mengherankan. Kalau saya lihat video-video saya, kita pernah waktu corona kan ambil video ya. Jujur aja saya ngomong bahasa Jerman aja nggak bagus lah gitu ya. Dan ini benar-benar kalau dilihat dari cara pastor lain berkhotbah ya dengan dialeknya. Tapi kenapa jemaat saya
mau gitu kalau saya khotbah. Iya. Saya ingat dulu pertama kali saya khotbah semua diem. Karena mungkin nggak mengerti ya maksud saya apa. Mungkin ya. Mereka coba mengerti lah. Tapi menarik. Tapi sejak itu saya bilang ini only by grace ya semuanya. Wow. And I know the grace, what it means for me, for my life and for my family also. Jadi di awal-awal mereka masih diam, mungkin bahkan nggak tahu Indonesia juga kali ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tiba-tiba Om di depan khotbah pakai bahasa Jerman. Enggak, pelan-pelan. Jadi semacam ada sedikit evolusi. Jadi Pak Pendeta di sana juga mulai memperkenalkan saya. Oke. Dan saya udah sering main drum di pojok sana, kemudian mimpin pujian, kemudian waktu khotbah-khotbah singkat saya juga sering bawakan itu. Jadi mereka udah terbiasa dengan gaya saya lah. Gitu. Dari pelayan menjadi pastor ya? Masih pelayan juga. Masih pelayan juga? Ya pastor masih pelayan. Oh iya. Tapi nggak main drum lagi? Enggak, karena drummer kita cukup banyak di keluarga saya. Istri saya main drum, anak saya yang nomor 2 juga main drum. Jadi saya pikir ada yang lebih jago dari saya. Oke. Oke, kalau gitu boleh tanya nggak Om? Di luar pelayanan, Om ada kegiatan apa? Mungkin ada hobi atau ada sesuatu? Itu justru yang buat saya waktu lihat Frage Bogennya juga bingung mau jawabnya gimana, karena saya orangnya saya kerja dulu kerja full di satu perusahaan, kemudian saya punya bubble tea shop sendiri, tapi kalau weekend kalau kosong saya antar anak saya bertanding ya, karena anak saya tiga-tiganya pemain tenis dan basketball. Jadi itulah sedikit kalau dibilang Abwechslung saya cuma begitu, jadi duduk lihat anak saya bertanding. Kemudian habis itu weekend hari Minggu saya pelayanan gitu. Jadi nggak cuman itu, kadang-kadang Jumat hari lain juga kita ada pertemuan juga gitu. Oke. Sekarang aku ada beberapa quick fire questions di mana aku minta Om untuk jawab dengan cepat. Iya. Kita mulai ya. Iya. Kopi atau teh? Teh. Morning person atau night person? Morning person. Ayat Alkitab favorit Om? Yohanes 3 ayat 16. Tokoh Alkitab yang favorit? Paulus. Lagu worship favorit? Heart of Worship. Wow. Yeah. Luar biasa. Yeah. Pertanyaan terakhir. Yeah. Apakah Om punya pesan untuk jemaat dan komunitas gym kita ini? Oh ya. Ada. Terakhir saya ngalami satu hal terhubung dengan keluarga saya. Jadi ini juga penting untuk kita semua. Yang penting begini. Kalau kamu sudah di dalam Yesus ya, everything yang kamu perbuat is the right way. Ya. Terlepas dari semuanya, is the right way. Nanti Tuhan akan perbaiki jalanmu sendiri. Ya. This is the right way. Don't be confused. Don't be afraid about everything. Kalau kamu tidak dalam Yesus, that is your risk. Yeah. This is the time for you to come to Jesus and say that you need Him. Yeah. Itu untuk yang bisa saya kasih tahu ke jemaat ini. This church is wonderful. We have young pastor. I know him since he 5 years old. Terus dengan berkembang seperti ini, saya lihat ada Roh Kudus dan gereja ini ikut dalam perkembangan yang Roh Kudus memang udah siapkan gitu. Untuk para pelayan di jemaat ini, saya bilang you have done a great job, also very good. Kemudian don't be afraid karena Tuhan akan terus bantu. Ya. You have done a great thing here in this church. Ya. Jadi terus lanjutkan, jangan mundur karena di belakang semua ini ada Roh Kudus yang selalu memimpin kita. Ya. Terima kasih buat kamu. Luar biasa. Terima kasih God Om. bless you, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Iya, terima kasih. Goodbye. Oke. Yeah. That's a wrap. Yeah.